Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para jamaah sekalian yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus sahibul bait, sahibul makan, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan juga kelancaran dalam segala urusan. Juga kita yang hadir, mudah-mudahan Allah mudahkan, panjangkan urusan kita, ya, panjang umur, sehat badan, berkah rezeki, tentunya dalam taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang hadir pada malam hari ini, seperti biasa sebelum kita mulai pengajian pada malam hari ini, kita akan membaca kitab Irsyadul Anam, ya, lanjutan kemarin. Namun seperti biasa sebelum kita mulai ta'lim atau pengajian, mari kita baca Fatihah satu kali, berharap mudah-mudahan Fatihah ini disampaikan pahalanya untuk pengarang kitab yang kita baca, dan mudah-mudahan kita yang membaca kitab karangan beliau mendapatkan ilmu yang manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti wa ansari wa asari ismul fatihah min al-futuh wa rusuhum min usulil qalbi taubatin nasul haratim. Amin. Alhamdulillah bin aqib. Usulihim wa furu'ihim wa dhawil huquqi 'alaihim ajma'in. Anna Allah ta'ala yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yuli darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nabatihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Irsyadul Anam halaman 3. Adapun jikalau air yang banyak. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun jikalau air yang banyak, yaitu sekedar beratnya 305 kati, yaitu yang dikata dua kullah, maka tiada menjadi suatu apa jika dikobok di dalamnya, melainkan jika berubah air itu dengan najis, maka jadilah air itu najis. Adapun apabila hilang berubahnya, itu, maka jadilah ia suci kembali adanya. Pasal bermula syarat istinja. Kalau diterusin kalau kurang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Melanjutkan pembacaan kitab Irsyadul Anam, ya, di mana masih membahas tentang kajian-kajian fikih, ya, masih tentang air. Barusan yang kita baca, adapun jikalau air yang banyak, yaitu sekedar beratnya 305 kati, yaitu yang dikata dua kulah, maka tiada menjadi suatu apa jika dikobok di dalamnya, melainkan jika berubah air itu dengan najis, maka jadilah air itu najis. Ya, ini masih permasalahan tentang ghosalah. Ghosalah itu artinya alat pembersih. Alat pembersih biasanya di kita air, ya, karena alhamdulillah Indonesia ya negara yang
berkah dengan air. Ya, maka rata-rata istinja yang kita lakukan menggunakan air. Ya, ini paling ya terlebih afdol. Ya. Meskipun ada yang lebih afdol daripada air. Apa dia? Pertama istinja dengan batu, kemudian dengan air. Jadi kalau dikasih pilihan, afdolan mana nih istinja? Afdolan air apa batu? Nah, tentunya dengan, ada nggak yang lebih afdol dari air? Ada. Apa dia? Pertama istinja dengan batu, kedua disambung dengan air. Itu namanya afdolul afdol. Ya, perkara yang afdol dari yang paling afdol. Jadi boleh ya. Dengan air, dengan batu dulu baru dengan air ya. Ini kalau bisa ya diamalkan sesekali di rumah ya, sesekali bisa diamalkan. Nah, istinja pertama dengan batu, kedua dengan air ya. Nah, ini permasalahannya air yang banyak yaitu sekedar beratnya 305 kati, yaitu yang dikata 2 kulah. Ini kati liter kali ya. Ya, bahasa Betawi nih. Kati ya. 305 kati ya. Ukuran apa tuh kati itu? Ya. Ya, kalau di dalam kajian fikih ya 300 kajian fikih jumlah 2 kulah itu kurang lebih 215 liter. Nah, berarti kati ini lebih kecil dari liter ya. Karena lebih banyak daripada jumlah liter. Kalau liter itu 216 liter tuh ya, hitungan kolom ya. Kemarin kan sedikit udah dibahas tentang luas kolom yang mencukupi dalamnya itu apa namanya, jumlah airnya itu 2 kulah atau 216 liter. Nah, berapa dia ukuran kolamnya? Kalau dia persegi 4 ya, 60 kali 60 panjang dikali 60 lebar dikali 60 tinggi atau dalam. 60 dikali 60 sama dengan 12. 6 kali 6 berapa? 36, 3600 ya, 360. 60 kali 60 berarti 36.000. Iya. Benar begitu? 60 kali 60 berapa tuh? 360 biasa. Nah, 360 dikali 60 berapa kemarin? Ya. Ya, kan ukuran bentar. Ukuran kolom itu 1,0 setengah. 1,0 itu 1,0 seperempat ya, ziroun wa rub'un. 1,0-nya itu 45 cm ya. Seperempatnya sama dengan 15 cm, berarti sama dengan 60 cm tuh. 1,0 seperempat itu sama dengan 60 cm. Coba 60 dikali 60, Mas Untung kali. Ada kalkulator? 3.600 dikali 60 216.000. Itu kan luas kolom yang ada. Nah, dibagi diameter literan Indonesia. Diameter literan Indonesia itu sama dengan 1000 liter, 1000 cm. Berarti 216.000 dibagi 1000 sama dengan 216 liter. Tuh, jadi kalau diliterin jumlah 2 kulah di dalam satu kolom itu mencapai liternya 216 liter sama dengan 2 kulah. Kolom kita ada nggak tuh di rumah? Nggak ada ya? Karena kolomnya kecil ya, kolom banyakkan dari kolom fiber yang material. Berapa kalau material ya,
Ya ntar ngitung di rumah deh ya. Tuh, ya. Jadi jumlah liter kalau diliterin 2 kulah itu sama dengan 216 liter. Tuh. Kalau di sini sama dengan 305 kati ya. Sama tuh ukuran apa namanya? Alat penyedot air ya. Tuh, 305 kati. Nah, ini disebutnya 2 kulah. Nah, kalau jumlah air itu 2 kulah, maka tiada menjadi suatu apa jika dikobok di dalamnya. Artinya kalau air itu luas kolamnya, dia berjumlah 216 liter atau lebih, maka ketika kita berwudu boleh dikobok. Tuh. Diserok dengan tangan. Kalau nggak ngerti dikobok, ya kobok ngerti nggak nih? Ngerti ya? Masih makan singkong mengerti dah. Iya. Jadi kalau dikobok itu masih boleh. Kenapa? Karena airnya berjumlah 216 liter. Tapi ingat, dari 216 liter ini minimal kurang 2 liter. Tuh, kalau dia udah berkurang 2 liter berarti jumlahnya nggak sampai 2 kulah. Nggak sampai 2 kulah maka nggak boleh dikobok lagi. Sebab apa? Permasalahannya kan tangan kita ini anggota fardu wudu. Tuh, kalau kita serok tangan kita nih pakai tangan, kalau airnya kurang dari 2 kulah maka air yang ada di kolam yang kurang 2 kulah tadi menjadi mustakmal. Ya, makanya wudunya pakai gayung gitu, atau ember cat ya, isiin air tutupin atasnya. Tuh, kalau orang dulu punya padasan namanya padasan tuh ya, ya di sini nggak ada yang namanya dasan kan. Iya, iya, padasan itu apa, kolom kecil di atas ya dibikinin lubang. Kalau sekarang mah ember dah, menjangan tinggi-tinggi. Tinggian repot juga buka lubangnya. Tuh ya. Tuh. Jadi intinya kalau seandainya air yang ada di kolom itu berjumlah 2 kulah maka boleh dikobok ya di dalamnya. Nggak ngapa-ngapa tuh. Yang penting tangan yang ngobok ini ya nggak ada benda lain yang ikut. Nggak boleh habis kena minyak. Atau kali Bang Fajar pakai hand body ya, kalau pakai nggak pakai oh iya. Iya, iya skincare. Ngerinya pakainya Marina lagi deh. Tuh. Ya, kalau ada sesuatu yang nempel di tangan daripada benda-benda yang selain air dan dia bisa berbekas ke air maka bersihin dulu. Karena air yang tadi itu bisa jadi berubah gara-gara cairan selain air tadi itu yang ada di tangan. Entah itu autan, ya, entah itu apalagi itu biasanya kalau di tangan. Ya, bisa merubah zatnya atau kemutlakan air. Gitu. Ya, harus dibersihin dulu. Nah, jadi kalau dia berjumlah ya kolamnya itu airnya 2 kulah maka boleh dikobok ya. Melainkan jika berubah air itu dengan najis maka jadilah air itu najis. Nah, ini permasalahan air yang banyak. Air yang banyak atau air yang berjumlah 2 kulah atau air yang berjumlah 216 liter, kalau dia terkena najis dan air itu berubah maka hukumnya jadi najis. Ya. Kolam kita misalnya ada 2 kulah jumlah airnya, kalau diliterin atau dikulahin, kejatuhan najis. Berupa apa tuh najisnya? Ya apa itu, kotoran ayam kali ya? Ya kalau cecek ngerubah nggak biasanya tuh? Nggak ya. Kalau ayam kan kadang-kadang ya, jangan pengalaman semua nih.
Iya, iya buyar. Asal jangan jatuh kemih we ya. Tuh. Ya kalau kotoran ayam kan buyar. Nah, ini bisa ngerubah air. Kalau air itu berubah baik warna, rasa dan baunya, salah satu dari itu ada yang berubah, maka walaupun dia dua kula, air ini berubah menjadi najis. Jadi mutanajis. Lain lagi kalau seandainya air yang dua kulah tadi kejatuhan najis namun nggak berubah, ya airnya tetap stabil, warnanya stabil, ya rasanya juga stabil, baunya juga stabil. Nah kalau ini mau bagaimana? Tinggal najisnya diangkat, dibuang. Air yang tadi tetap suci, mensucikan. Jadi aman tuh selagi dia enggak berubah. Patokannya kudu berubah. Kalau air yang banyak mah ya berbeda dengan air yang sedikit kemarin. Ya air yang kurang dari 2 kulah mah berubah ataupun tidak berubah, ketika dia kejatuhan najis maka dihukumi najis tuh. Makanya lebih aman punya kolom itu ya 2 kulah, ya cakupan airnya bisa mencapai 2 kulah, lebih aman tuh ya. Karena kalau sedikit rawan dia, ya rawan perubahan najis. Yang namanya cecekan ya di mana semau dia, ya nggak bisa dibilangin. Kalau ada toilet umum ya kali ya, ya nggak bisa dibilangin kalau cecek mah tuh, mau di mana aja dia bisa buang kotorannya tuh ya. Adapun masih air yang banyak nih. Adapun apabila hilang berubahnya itu, maka jadilah ia suci kembali. Tuh. Jika air yang banyak tadi yang berjumlah 2 kulah, begitu dia kejatuhan kotoran ayam, dia berubah baik warna, rasa ataupun bau. Ternyata begitu didiemin, ya ditinggalkan begitu saja, jarak setengah jam misalnya, berubah kembali airnya, normal lagi. Tuh. Perubahannya hilang setelah kotoran ayamnya dibuang tadi tuh. Ya. Jadi didiemin dulu tuh. Ya, tinggalin aja dulu. Nah, kira-kira nih baunya, warnanya dan rasanya berubah nggak nih? Tuh. Setelah didiemin, ternyata setelah setengah jam kembali normal, maka air ini kembali menjadi suci, mensucikan. Itu cara apa namanya di dalam beristinja dengan air yang banyak ya, atau cara mensucikan air yang 2 kulah ya. Kalau udah masalah air nyambung kemana-mana soalnya. Belum cara nyuci pakaian bayi gimana, cara mencuci pakaian orang dewasa gimana, nanti di permasalahan pencucian. Sebab kalau masih punya bayi pasti ompol, walaupun dia kadang-kadang pakai pempes tuh ya, kalau semalaman tuh nyusunya doyan, nah, bisa penuh tuh pempes tuh ya bisa ngegembol pempes tuh ya karena emang anaknya misalnya rajin nyusu gitu. Anaknya nyusu, bapaknya nyusu lagi. Ih, ngompol dua-duanya loh. Jadi cara mensucikannya bagaimana di situ. Sampai di situ mungkin pertanyaan kali yang lebih banyak ya. Karena pasalnya nanti udah pasal bermula syarat istinja dengan air ya. Cara istinja sudah masuk gitu. Tentang air ya bersuci kali ada pertanyaan silahkan. Ya. Kan airnya 500 liter yang terus tiba-tiba rasanya tuh lain, begitu dilihat ya ada kecoa udah mati gitu gimana? Ya, berarti kan ini kecoa kan dihukumi najis ketika dia menjadi bangkai ya. Kalau gara-gara kecoa tadi air ini berubah maka dihukumi najis walaupun airnya 500 liter ya. 500 liter itu kan lebih dari 2 kula, nggak masalah tuh, ya pokoknya patokannya tadi 216
liter air yang banyak. Lebih dari 216 liter itu termasuknya air yang banyak. Tapi kalau di toren itu 500 liter torennya, begitu kejatuhan kecoa, ya air ini rasanya berubah, ya maka otomatis menjadi najis. Caranya gimana? Buang kecoanya. Nah, diemin setengah jam, normal lagi nggak nih? Ya, kalau dia normal lagi, maka air yang 500 liter tadi suci, mensucikan kembali. Tuh, kalau diemin ternyata normal lagi tuh. Ya, didieminnya berapa lama? Ya terserah, itu mah maunya. Ya, boleh setengah jam, boleh 1 jam, boleh 12 jam, boleh sebulan juga boleh. Enggak, iya, sayang kalau dibuang kan, ya 500 liter gitu. Iya. Setelah didiemin bukan malah berubah normal, malah kacau, ya udah buang gitu. Ya kalau masih bau buang aja. Ya jangankan tuh, dia nongol tuh ngomongin. Tuh. Ya jangankan 500 liter, 1 sumur aja. Kalau dia kejatuhan bangkai, dia berubah baunya biasanya tuh, ya udah najis. Buang dulu bangkainya tuh di dalam sumur. Nah, tungguin normal lagi enggak gitu. Ya. Rasanya tuh beda gitu. Lagi dikumur-kumur. Bisa ada kecoa yang mati. Ya. Kita buang aja langsung semua. Nunggu dulu. Ya. Karena kan kalau langsung dibuang kan ya mubazir ya. Kalau masih bisa ditunggu beberapa jam ya, berubah lagi atau enggak, atau dengan keluar masuk air bisa jadi, enggak mesti semuanya dibuang ya. Jadi yang sisanya tadi diisi lagi, pengen tahu normal enggak, ya udah kembali suci lagi. Tuh, ya. Ada lagi? Ada. Ya. Kalau beristinja dengan batu, caranya seperti apa? Beristinja dengan batu ya. Di bawah ada ya. Di atasnya beristinja dengan air. Nah, di bawahnya lagi tuh ada syarat istinja dengan batu ya. Mau dibaca lagi? Besok ketemu pasalnya nih, istinja dengan batu ya. Bagaimana caranya? Ya minimal ya sebagai gambaran, kalau istinja dengan batu itu minimal dengan 3 batu ya. Atau 1 batu tapi punya 3 sisi boleh ya. Caranya gimana ya? Caranya yang penting satu, kalau dia istinja buang air kecil, pipis, itu nggak boleh melewati hasyafah ya. Hasyafah itu kepalanya zakar ya. Ini ada speaker nih, ini ujung ini nih, ini hasyafah namanya. Minimal nggak boleh ngelewatin ini nih. Kalau udah kemari-mari, maka udah harus pakai air. Minimal dengan 3 batu ya. Kalaupun nggak 3 batu ya 1 batu boleh, tapi dia punya 3 sisi. Tuh, ya. Punya 3 sisi batunya tuh. Ya, yang paling simpel ya pakai hebel boleh deh ya. Kan banyak sisi tuh hebel tuh. Iya. Bagaimana? Ya, yang gede. Iya. Iya, jadi 4 sisi dia tuh. Bahkan lebih tuh. Ya minimal itu gambaran yang kecilnya, tapi ya ntar istri bingung bobo hebel mau ngapain kamar mandi. Iya, tisu ya. Nah, kalau tisu juga ya
dia termasuknya kasat nggak tuh tisu? Kasat nggak? Ya kalau mau tisu ya tisu yang kasat, jangan yang lembut. Karena syaratnya meskipun dia nggak dengan batu tapi dengan benda yang kasat. Tuh. Kalau tisu terlalu lembut kayak gitu. Ya kalaupun pakai tisu ya tisu yang prasmanan biasanya ya rada kasar. Ya kalau nggak tisu ya amplas boleh lah. Iya. Kayak daun boleh. Tapi jangan daun yang dihormati. Ya, daun yang dihormati apa tuh? Daun pisang kan bisa buat ya bungkus makanan atau daun pandan. Ya, ya kalau daun-daun yang manfaat jangan. Ya, atau daun yang membahayakan juga jangan, yang gatel tuh. Iya. Iya, istinjanya bersih, men gatelnya belum. Iya. Tuh, iya. Jadi minimal 3 helai ya. Atau kalau nggak dengan batu dengan benda yang kasar. Nah itu tadi kalau istinja buang air kecil nggak boleh ngelewatin hasyafah. Kalau di istinja dengan apa namanya istinja dari buang air besar nggak boleh ngelewatin sofahah. Sofahah itu apa tuh ya? Ya sofahah itu kalau apa namanya makhrajul goit namanya. Kalau bahasa Arab tuh makhrajul goit, tempat keluarnya kotoran. Ya, ya kalau bahasa ini anus ya, anus bukan tuh. Ya, dubur ya. Ya dubur, dubur kan kalau di kita kan maknanya maaf ya pantat ya. Kalau dubur. Ya. Ini juga kempol juga bisa disebut pantat kalau di kita. Tapi kalau bahasa tempat istinja itu tadi makhrajul goit ya, tempat keluarnya kotoran. Tuh, ya nggak boleh ngelewatin itu dia ya, termasuk kalau bahasa ini keriput-keriputnya tuh ya, bahasa Inggrisnya apa tuh? Iya iya tuh nggak boleh ngelewatin itu tuh. Kalau udah lewat itu berarti harus dengan air. Dan nyamping-nyamping mah ya bahasanya kebletengan gitu ya. Iya tuh ya. Ya. Jadi sebenarnya ada 8 syarat di dalam istinja dengan batu. Ya, kemudian kalau mau istinja dengan batu jangan dulu kena air kotorannya. Tempat najisnya tadi jangan terkena air. Kalau udah terkena air udah wajib pakai. Makanya kalau mau istinja dengan batu jangan kena air dulu tuh, jagain dulu tuh. Ya. Ada yang mau nyeblok jangan sayang gitu. Ya karena mau istinja dengan batu. Sebab kalau udah kena air wajib dengan air. Gitu. Itu diantara syarat-syarat istinja dengan batu. Nah, ada lagi? Ya baunya bau apa nih dia? Ya. Kalau dia biasanya yang bau besi itu sebabnya apa ya? Nah, biasanya di tanah-tanah balong biasanya ya. Rawa ya. Kalau dia ini baunya bau lumpur ya dan lumpurnya itu memang bukan tempat buangan air ya nggak ngaruh kalau buat apa namanya buat istinja ya atau buat bersuci. Baunya sampai nempel di kulit ya. Kalau seandainya dia kita kurang yakin ya jangan dipakai. Ya, lebih baik pakai air yang bersih ya, yang normal gitu. Ya, biasanya tuh kalau sumur-sumur baru begitu biasanya. Ya, nanti kalau udah lama kelamaan bisa normal. Apalagi tanahnya bukan tanah tempat balong, bekas balong ya. Ya cuma khawatir kalau udah bau gitu tadi ya baunya bukan karena lumpur, karena yang lain itu yang kita khawatirin ya. Karena kan kemutlakan air bisa berubah ya gara-gara bau tadi ya. Memang nggak nyaman udah kalau ya baunya udah beda ya.
Ada lagi? Tentang istinja, tentang toharoh ya. Ya. Mungkin ada yang masih bingung kali. Ya. Baik. Kali depan mana nih? Oh. Pada dasarnya si air kali itu sebenarnya suci mensucikan. Ya termasuknya kan ma'un nahri ya. Jadi 7 golongan air yang suci mensucikan ya. Air kali termasuk air yang suci mensucikan selagi ya dia itu masih normal. Tapi kalau seandainya udah banyak samping-sampingnya, entah itu pabrik, perumahan atau segala macam ya, yang bisa ngerubah kemutlakan air sungai, maka lebih baik dihindari. Apalagi udah berminyak ya, warnanya hijau kadang-kadang ya udah apa nyangkut ya, udah mendingan jangan dah ya. Secara hukum boleh ya, secara hukum boleh tuh. Tapi kalau seandainya kita ngelihatnya aja nggak yakin ya jangan tuh. Kecuali biasanya kalau air sungai yang kayak Sanggerahan, Ciliwung biasanya masih ini ya, masih normal ya. Tuh. Tapi kalau udah Citayam, Jakarta apalagi, siapa yang mau wudhu di sini? Iya, dari turun muka putih bangun hijau. Tuh ya. Jadi selagi dia nggak berubah boleh, tapi kalau udah berubah ya jangan. Cukup ya, nanti sambil ngobrol-ngobrol ya, kalau ada pertanyaan lagi boleh ya. Mudah-mudahan walaupun sedikit ya, cuma beberapa baris yang kita baca, insya Allah menjadi ilmu yang manfaat ya, menjadi kita bisa amalkan dalam keseharian kita sehingga menambah diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan Fatihah, mudah-mudahan yang usaha biar pada barokah. Ya, keluarga kita diberikan kesehatan, panjang umur, tentunya dalam taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadziniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afwana ya karim, wa'afwana ya rahim, wa'afwana ya jalil. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa salam wal afiyah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ashani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi
ashani wa daraji ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi ashani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.